Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Jadi di kesempatan video kali ini saya tidak akan membuat project, tapi saya akan menjawab request dari beberapa rekan kemarin ya, yang menanyakan tentang bagaimana kalau di TJJ ini membuat konten mengenai alat apa yang sering digunakan oleh TJJ. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis gergaji tentu saja yang ada di workshop saya. Jadi yang tidak ada di workshop ini saya tidak bisa menerangkan untuk jenisnya ya. Jadi di workshop TJJ ini ada beberapa gergaji, jenis gergaji yang sudah saya punya. Antara lain ini yang manual saya juga punya, ini gergaji manual yang kayak gergaji zaman dulu ya. Ini juga masih saya pakai. Terus saya ada jigsaw, kebetulan yang cordless. Terus ini saya ada bandsaw, yang paling saya sering pakai adalah gergaji bandsaw ini. Kemudian saya ada meter saw, terus ada circular saw, dan yang terakhir saya menggunakan scroll saw. Jadi di video ini nanti akan saya jelaskan fungsi dan cara pemakaian dari masing-masing gergaji ini dan beberapa spek singkatnya saja ya rekan-rekan ya. Karena semua power tool ini sudah pernah saya review, jadi rekan-rekan jika mau melihat review fullnya tentang spesifikasi dan cara penggunaan yang full, bisa dicari saja di halaman channel Tukang Jadi-Jadian. Oke rekan-rekan ya, langsung saja kita mulai dengan gergaji yang paling murah atau gergaji yang paling ringan, yaitu gergaji manual seperti ini. Rekan-rekan, ini saya punya, ini adalah gergaji manual, modelnya potong ya. Ada lagi yang model belah. Ini saya punya dari zaman saya masih kerja di pabrik sampai sekarang masih ada. Dulu sebelum saya punya power tool dan belum bikin konten YouTube, sudah saya pakai ini gergaji sampai sekarang masih awet saja. Penggunaannya ya seperti ini ya rekan-rekan ya. Terus ini adalah gergaji jigsaw, modelnya seperti ini rekan-rekan. Ini punya saya ini menggunakan baterai, cuma memang untuk jigsaw dengan baterai ini daya tahannya tidak terlalu lama ya, paling 10 menit sampai 15 menit sudah habis baterainya. Untuk pemasangan mata gergajinya tinggal kita kaitkan saja, ini model pedang ya untuk mata gergajinya. Sistem kerjanya dia naik turun untuk mata gergajinya seperti ini, tapi ketebalannya juga tidak terlalu panjang ya, hanya sekitar 5 cm. Keunggulan gergaji ini bisa memotong melengkung seperti ini ya rekan-rekan ya, bisa memotong melengkung terus memotong lurus. Cuma untuk ketebalan terbatas ya, paling 15 atau 18 mili untuk kayu yang tidak keras, kayu-kayu ringan, kayu-kayu lunak. Untuk kayu keras saya rasa agak kurang recommended untuk menggunakan gergaji jigsaw seperti ini. Selanjutnya ini adalah mesin meter saw. Ini dulu saya beli dengan harga 650.000 ya rekan-rekan ya. Terus ini wattnya lumayan gede juga, sekitar 900 watt. Jadi yang punya listrik 900 watt juga pas-pasan saja. Ini keunggulannya bisa memotong berbagai jenis potongan ya. Ini bisa memotong cross cut atau kita memotong melintang. Seperti ini ya, kita tinggal potong melintang 0 derajat atau 90 derajat. Terus ini bisa memotong miter cut atau miring, bisa memotong 45, 30, 60 derajat. Ini juga bisa kita putar ke arah kiri juga bisa, seperti ini tergantung posisi dari kayunya. Seperti ini. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan mesin ini untuk memotong bevel cut atau miring ke sini. Nah, ini bisa kita miringkan sekitar 45 derajat atau 30 derajat seperti ini. Kita bisa memotong kayu dengan mudah. Cuma kelemahannya ini hanya bisa memotong sekitar lebarnya 10 sampai 11 cm ya rekan-rekan ya. Ini sudah saya modif menggunakan laser juga. Seperti ini kita bisa memotong cross cut dengan mudah, cuma memang keterbatasan dari lebarnya. Selanjutnya ini adalah circular saw, ini favorit saya juga, yang sering saya gunakan. Saya menggunakan mata circular saw-nya 60T supaya hasilnya lebih halus untuk pemotongannya. Di sini sudah saya modifikasi, ada lubang vakumnya ya. Terus ini bagian saklar, terus ini penarik covernya.
Di bagian belakang ini ada tuas untuk setel naik turun mesinnya. Terus circular saw ini juga bisa memotong miring dengan mengatur pengunci yang ada di belakang sini. Nanti bisa kita atur, kita miringkan 45 derajat atau 30 derajat. Ini salah satu contoh waktu saya memotong miring 45 derajat ya rekan-rekan ya, dan tidak ada masalah. Ini saya saat motong lurus menggunakan bantuan jig yang kemarin sudah saya buat. Selanjutnya saya menggunakan juga ini untuk mesin scroll saw. Jarang saya pakai karena memang kadang hanya untuk proyek-proyek yang melengkung-melengkung saja. Ini wattnya cuma 120 watt ya, jadi lumayan ringan untuk wattnya. Ini bagian-bagiannya, bagian ujung ini adalah knob untuk melepas mata gergaji dan mengencangkannya. Terus bagian depan di sini mata gergajinya ini masih menggunakan model pin, jadi belum pinless ya. Masih seperti ini modelnya, tapi tidak masalah juga. Terus ini ada knob, ini untuk mengatur naik turun dari guide serta covernya. Ini bagian atasnya ada cover mikanya. Terus ini selang ini untuk blower debunya. Jadi lumayan lengkap, disertai lampu juga supaya nanti untuk pengerjaannya lebih terang. Ini saklarnya ada di belakang. Dan untuk bagian samping kanan ini ada dinamonya 120 watt. Di bagian depan ini ada knob pengatur kecepatannya. Nanti kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Ada tombol powernya. Dan ini coba kita nyalakan. Lampunya juga ikut menyala. Proses kerjanya cuma naik turun saja ya untuk mata gergajinya. Seperti ini. Nanti tinggal kita atur untuk kecepatannya. Untuk di bagian bawah ini sudah ada lubang untuk vacuum cleaner, jadi nanti debunya bisa langsung dihisap. Terus ini ada pengatur kemiringan mejanya, jadi mejanya bisa diatur kemiringan mau seberapa lurus kemiringannya. Ini salah satu contoh waktu saya membuat dudukan HP ya rekan-rekan ya, menggunakan scroll saw ini kita bisa mengukir atau memotong sesuai dengan pola yang sudah kita gambar. Mau membuat huruf juga bisa, kaligrafi juga tidak masalah. Lumayan mudah menggunakan mesin ini, jadi bisa belok-belok sesuka hati kita. Dan hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya ini adalah mesin favorit saya, yaitu mesin bandsaw. Yang paling sering saya gunakan karena sangat simpel dan wattnya juga tidak terlalu tinggi. Ini ada fansnya nanti untuk mengatur untuk rip cut, jadi kita nanti bisa potong dengan lebar yang sama. Terus ini ada guide meternya, bisa memotong miring nanti seperti ini, bisa kita miring-miringkan sesuai dengan sudut yang kita butuhkan. Ini ada guide untuk gergajinya, bisa naik turun, kita bisa sesuaikan dengan tebal kayunya. Seperti ini kita bisa setel. Sistem kerja dari gergaji ini adalah menggunakan gergaji model pita atau melengkung seperti ini ya. Ini nanti berputarnya adalah searah jarum jam. Seperti ini nanti untuk gergajinya akan berputar dari arah bawah ke atas terus ke bawah lagi. Dan di bagian bawah juga ada rodanya, ukurannya sama 8 in. Jadi seperti ini berputarnya searah jarum jam. Ini ada lubang vakumnya juga. Terus ini ada pengatur bagian bawahnya ini untuk mengatur kemiringan dari tabelnya. Jadi kita bisa memotong miring juga menggunakan mesin bandsaw ini. Jadi lumayan lengkap ya rekan-rekan ya. Seperti ini kita bisa memotong rip cut ini dengan lurus dan lebarnya sama ya rekan-rekan. Cuma keterbatasannya tidak bisa memotong dengan lebar yang sangat luas ya. Jadi sekitar 12 atau 15 cm saja untuk lebarnya. Kita juga bisa gunakan bandsaw ini untuk memotong melengkung seperti ini ya. Baiklah rekan-rekan, demikian tadi sudah saya terangkan satu persatu mengenai gergaji dan jenis-jenisnya yang ada di workshop channel Tukang Jadi-Jadian. Jadi untuk saat ini yang sering sekali saya pakai untuk gergajinya adalah yang pertama jigsaw, yang kedua bandsaw, yang ketiga circular saw. Ini paling sering saya pakai untuk pekerjaan.
Untuk table saw sebenarnya saya butuh ya rekan-rekan ya, cuma memang untuk yang bagus harganya juga lumayan mahal. Saya punya yang bikinan sendiri ini yang ditempel di meja, cuma hasilnya kurang presisi, jadi jarang saya pakai. Jadi terserah dari rekan-rekan ya, dipikir dulu mana yang kira-kira cocok untuk rekan-rekan yang dibutuhkan. Kalau saya sih dulu yang pertama saya beli adalah circular saw, karena menurut saya circular saw itu paling multifungsi, bisa memotong, bisa membelah, dan juga bisa kita fungsikan, kita bisa buat menjadi table saw. Baiklah rekan-rekan, sepertinya itu saja dulu ya mengenai penjelasan jenis-jenis gergaji yang ada di workshop channel Tukang Jadi-Jadian. Semoga bisa menjadi referensi buat rekan-rekan sekalian yang sedang berpikir untuk mencari jenis gergaji mana yang akan dibeli. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih.